Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pagi hari yang cerah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini tentang manajemen pemasaran pendidikan, kita seruput dulu biar lebih segar. Ini kopi BM. Kopinya para santri di wilayah Jombang sekitar Tempu Ireng. Tempatnya di belakang Hotel Hidayah. Monggo bagi Anda yang pengen ngopi. Promosi bro. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan tentang manajemen pemasaran pendidikan. Apa sih pengertian dari manajemen pemasaran pendidikan? Di sini terdiri dari 3 kata. Yang pertama manajemen, yang kedua pemasaran, yang ketiga pendidikan. Yang pertama manajemen. Apa itu manajemen? Secara singkat kita bisa mengartikan manajemen itu adalah proses menyelesaikan suatu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efisien dan efektif. Karena dalam manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, mengatur semuanya bagaimana bisa berjalan dengan baik sehingga mencapai hasil yang kita targetkan. Itu manajemen. Yang kedua adalah pemasaran. Pemasaran di sini bisa kita artikan mungkin dengan proses pengenalan sebuah produk, bagaimana orang itu bisa mengenal produk yang kita buat, entah itu produk barang ataupun produk jasa. Proses pengenalan agar orang itu juga bukan hanya tahu tapi juga tertarik, makanya harus ada pemasaran ini. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan sendiri mungkin kita bisa mengartikannya dengan usaha secara sadar kita dan direncanakan juga dalam pembelajaran yang secara aktif, efektif juga, agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada setiap insan atau manusia itu, baik dalam semua aspek keilmuan, terutama mungkin dalam keagamaan, spiritualnya, agar kita ini lebih bermolar, lebih baik dari sebelumnya, agar kita ini berakhlak mulia, ataupun di keilmuan yang lainnya. Itu pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan dari pengertian-pengertian yang tadi bahwa manajemen pemasaran adalah pendidikan adalah sebuah sistem manajemen untuk memperkenalkan kepada halayak umum tentang lembaga pendidikan itu sendiri. Proses pengenalan agar orang itu terlebih tertarik, orang itu tahu bagaimana esensi ataupun eksistensi yang ada dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Mungkin dalam pendidikan lebih tepatnya produk jasa. Itu manajemen pendidikan pemasaran. Yang kedua adalah soalnya mengapa sih yang namanya manajemen pemasaran itu sangat penting. Pentingnya sangat penting manajemen pemasaran itu. Tanpa adanya manajemen pemasaran, maka sekolah atau lembaga itu tidak akan berkembang, bisnis itu tidak akan jalan. Karena tanpa manajemen pemasaran, orang tidak akan tahu produk kita. Maka kalau orang tidak akan tahu bagaimana orang akan membeli, business logic, orang tidak akan tahu bagaimana orang akan membeli. Orang tidak akan tahu lembaga kita tanpa adanya pemasaran, tanpa adanya usaha untuk mengenalkan lembaga itu. Kalau tidak ada orang yang tahu, maka tidak ada orang yang beli kopi, maka tidak ada orang yang akan menjadi siswa, tidak ada orang yang akan menjadi customer ataupun pelanggan yang pasti. Makanya sangat penting yang namanya manajemen pemasaran. Contohnya mungkin ada di desa saya itu, di Lombok sana, ada SD, itu SDM-nya terbatas di sana, sehingga yang sekolah di situ ya hanya orang-orang atau anak-anak yang di desa itu. Sudah itu terbatas dan tidak ada manajemen pemasaran sama sekali. Baik itu manajemen pemasaran yang sifatnya seperti di sekolah mungkin dan sebagainya, itu nggak ada, sehingga sekolah itu lama kelamaan tidak punya murid. Kalau tidak ada murid, maka lama-kelamaan sekolah itu akan ditutup oleh pemerintah daerah yang ada. Lama-kelamaan kalau kita ini tidak memasarkan barang kita, maka bisnis kita pun akan mandek bisnis kita. Itu contohnya mungkin. Yang ketiga yaitu tentang apa yang akan saya lakukan dalam lembaga pendidikan yang tempat saya ngabdi itu. Tetap saya akan melakukan manajemen pemasaran. Bagaimana sistemnya? Mungkin sistemnya akan saya lakukan, yang pertama saya akan
merencanakan bagaimana sistem pemasaran saya. Yang kedua, saya harus menganalisis tentang lembaga pendidikan itu sendiri. Semuanya harus jelas, mulai dari visi misinya, terus proses pembelajarannya seperti apa, akan kemana arah siswa ini, targetnya seperti apa, baru kita mulai pemasarannya. Mungkin kalau sistem pemasarannya ya tetap kita akan memakai sistem yang lama, meskipun toh sebenarnya sistem yang, contoh misalkan sistem yang lama ini yo naruh banner di pertigaan, perempatan, ya itu bagian dari manajemen pemasaran sebenarnya, tapi efeknya tidak tahu. Mungkin yang apa namanya, yang akan melihat banner yang saya taruh di perempatan itu hanya orang-orang yang lewat saja. Tidak semua orang bisa melihat itu. Mungkin tetap akan saya lakukan, contoh memajang prestasi-prestasi yang ada mungkin di gerbang, meskipun yang akan melihat itu adalah hanya internal sekolah seperti gurunya, muridnya, terus mungkin wali muridnya atau wali santrinya bagi yang ke sana. Tapi sekarang ini adalah sudah zamannya digital, di persaingan yang sangat kuat ini. Kalau kita tidak bisa benar-benar bermain di manajemen pemasaran ini, maka kita akan kalah bersaing di dunia yang sangat global ini. Persaingannya semakin berat, bahkan pendidikan pun yang sangat butuh pemasaran karena saking banyaknya lembaga sekarang, sementara minat sekolah mungkin berkurang ya, apalagi di desa-desa. Itu sangat penting. Terus yang ketiga yang akan saya lakukan, saya harus tahu juga di situ seperti apa. Di situ kita harus tahu juga di desa itu seperti apa. Sosial media harus kita manfaatkan, Instagram, Facebook, WA dan sebagainya harus kita manfaatkan. Lembaga harus punya, web harus punya, semuanya harus punya. Instagram harus punya, Facebook harus punya, karena itu bagian daripada proses manajemen pemasaran. Oke, cukup itu. Semoga apa yang saya sampaikan benar. Jangan lupa ngopi, pokoknya seruput kopinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.